Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan pangan pada ketahanan pangan. Sebelum kita lanjut perkuliahan, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah sarapan? Atau sudah makan siang? Atau ketika mendengarkan materi ini malam hari, apakah Anda sudah makan malam? Apa makanan yang biasa Anda konsumsi? Yang pertama, satu butir telur atau satu buah pisang, atau telurnya dibuat omelet lalu dicampur sayur dengan roti, atau jus pisang, oatmeal, sereal dan lain sebagainya, atau nggak sarapan, atau cukup dengan nasi kuning, nasi uduk, atau sarapan seperti biasa nasi dan lain sebagainya. Banyak orang yang menyepelekan sarapan, padahal memberikan asupan di pagi hari adalah hal yang penting untuk otak dan juga tubuh. Makanan yang ketika kita konsumsi di pagi hari diusahakan adalah makanan-makanan yang memiliki nilai gizi yang cukup, karena kita akan menjalani hari-hari yang sangat padat. Kita beraktivitas, apalagi kalian mahasiswa, tidak hanya aktivitas biasa tetapi juga ada kegiatan perkuliahan, ada mengerjakan tugas dan lain sebagainya, sehingga sarapan itu menjadi penting. Terkadang sebagai status mahasiswa ya, kita jauh dari orang tua, mungkin ngekos dan lain sebagainya. Makanan apa yang kita makan itu tidak terlalu diperhatikan. Jangankan anak yang ngekos, yang tinggal di rumah pun terkadang demikian. Apa yang nampak di layar itu sangat enak sekali. Mie instan, rasa mie goreng, kemudian ditambah nasi ya, dan lauk pauk lainnya itu rasanya luar biasa. Kita terbiasa dengan mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini. Karbo, lauknya karbo gitu kan. Nasi, lauknya mie. Itu udah menjadi hal yang lumrah ya kita. Tapi apakah ini adalah pilihan makanan yang baik untuk tubuh kita? Tentu saja tidak ya. Manusia itu dalam beraktivitas hanya memerlukan, misalnya kalian sarapan satu piring nasi dengan telur, lalu ditambah dengan selain telur apa ya? Tahu misalnya atau tempe. Jadi nasi, telur, tahu, tempe. Apa yang kalian konsumsi di pagi hari itu sebetulnya merupakan energi yang cukup untuk kalian gunakan beraktivitas seharian penuh selama 12 jam. Kalorinya cukup. Tinggal kalau manusia itu hanya memerlukan selama beraktivitas adalah minuman. Apa itu pemanfaatan pangan sebenarnya? Pemanfaatan pangan adalah kemampuan individu untuk memanfaatkan makanan yang mereka akses dengan baik. Selanjutnya akan menimbulkan pola makan yang memadai. Melalui air bersih dengan sanitasi yang baik dan perawatan kesehatan yang akan memastikan semua kebutuhan nutrisi dan fisiologis mereka terpenuhi. Jadi pemanfaatan pangan itu tidak hanya ketika kita ingin mengkonsumsi makanan kita olah dengan baik, atau kita mengkonsumsi makanan kita adalah makanan yang baik. Tidak hanya cukup di situ. Tetapi proses pemanfaatan pangan adalah memanfaatkan makanan yang dapat diakses dengan baik. Apapun itu. Lalu dimanfaatkan, diolah, dan dikonsumsi dengan pola yang memadai. Artinya, pola yang memadai itu dia tahu kapan harus mengkonsumsi ini, bagaimana cara mengolahnya, supaya nilai kandungan gizi dan lain sebagainya tidak hilang. Selanjutnya, ketika makanan itu diolah dan dimanfaatkan, maka digunakanlah air yang bersih. Selain air yang bersih, juga lingkungannya merupakan lingkungan dengan sanitasi yang baik, sehingga terjadi perawatan kesehatan di dalamnya.
Ketika semua ini tercapai, maka kebutuhan nutrisi dan fisiologis terhadap manusia itu tercapai. Jangan anggap enteng misalnya selokan atau got yang tergenang, meskipun itu di luar rumah, tetap saja itu bisa menimbulkan penyakit. Sehingga hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Konsep dari ketahanan pangan adalah kemampuan baik itu institusi maupun individu untuk dapat mengakses pangan, memanfaatkannya, menyediakan, dan membuat ketersediaan pangan itu lebih stabil. Ini adalah konsep ketahanan pangan. Ketika semuanya ini dapat dilakukan, ini masih belum cukup. Manusia bisa mengakses, bisa memanfaatkan, pemerintah bisa menyediakan, menstabilkan pasokan pangan. Itu saja belum cukup. Diperlukan yang namanya pemanfaatan pangan, pengetahuan bagaimana memanfaatkan pangan. Supaya apa? Supaya tercapai nilai gizi yang cukup ketika orang itu mengkonsumsi pangan tertentu. Ini yang dibutuhkan. Percuma ada orang mampu mengakses sumber daya, mampu memanfaatkan atau menggunakannya untuk makan, lalu mampu menyediakan untuk orang banyak, tapi nggak tahu makanan ini diapain. Ikan yang ada di pelabuhan, kalau orang hanya berpikir bahwa ikan itu hanya digoreng, semua digoreng. Dia tidak tahu bahwa ikan itu bisa dimanfaatkan menjadi ikan asin, ikan pindang, bakso, pempek, dan lain sebagainya. Memang langsung dimakan pun bagus, langsung digoreng dan sebagainya, dibakar. Tetapi keterjangkauan, pemanfaatan, dan lain sebagainya menjadi rendah. Begitu juga ketika petani mampu menanam sayuran, padi, dan lain sebagainya, mereka hanya berpikir menanam dan selanjutnya ya selama perut kenyang ya cukup. Hampir semua orang berpikir demikian. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia atau pada umumnya masyarakat Indonesia seperti itu. Kita memiliki uang, kita mampu membeli makanan apapun itu, yang penting enak di lidah, yang kemudian kenyang di perut, selesai urusan itu ya. Tetapi ketika kita berbicara pemanfaatan pangan, tidak hanya cukup berbicara sampai di sana. Esensi dari pemanfaatan pangan adalah memanfaatkan availability, access, utilization, dan stability dalam pangan, yang kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh individu maupun kelompok supaya tercapai nilai gizi yang mampu dikonsumsi oleh orang. Kejadian busung lapar itu bukan hanya karena anak diberi makan atau kurang diberi makan, tetapi bisa jadi anak ini tidak tercukupi kebutuhan gizinya sehingga terjadilah busung lapar, malnutrisi, dan lain sebagainya. Ketika bahan pangan sudah didapat, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu. Itu yang pertama. Yang kedua, keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga. Akses terhadap fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna. Kita masih tidak terlalu aware terhadap fungsi makanan. Anak saya yang masih kecil, saya sudah libatkan dalam kegiatan olahraga, meskipun tidak dengan intensitas yang tinggi. Tapi ketika dia berolahraga untuk anak usianya, maka begitu banyak energi yang keluar. Dan itu harus diganti karena dia dalam masa pertumbuhan. Jangan sampai energi ataupun cadangan makanan yang ada dalam tubuh yang tadinya digunakan untuk perkembangan dirinya sendiri, itu justru hilang karena aktivitas olahraga yang ya buat anak kecil sih cukup intensif ya. Sehingga perlu diganti. Apa yang harus dikonsumsi oleh anak supaya kebutuhan gizinya tercukupi? Proteinnya harus bagus. Proteinnya harus seperti apa?
Berdasarkan penelitian-penelitian, protein yang berasal dari daging putih itu lebih baik daripada daging merah, karena daging merah mengandung berbagai macam uh, zat yang lemaknya ya, kalau nggak salah, saya lupa lagi, nanti saya coba cari tahu. Itulah kenapa mengkonsumsi ikan, daging-daging putih seperti ayam dan lain sebagainya sangat dianjurkan. Selanjutnya, banyak juga yang tidak tahu apa yang harus dikonsumsi ketika kita akan menghadapi suatu ujian misalnya. Ketika kita ujian sekolah, UTS dan lain sebagainya, yang dibutuhkan itu adalah nutrisi untuk otak. Jadi ketika nutrisi otak lebih dibutuhkan daripada kemampuan fisik, yang harus kita lakukan adalah kita harus banyak mengkonsumsi energi untuk otak. Telur itu bagus, buah-buahan dan lain sebagainya. Itulah bagaimana pemanfaatan pangan pada 2 poin ini ya. Lalu selanjutnya, misal keberadaan parasit di dalam usus dapat mempengaruhi kemampuan tubuh mendapatkan nutrisi tertentu. Nah, ini pada poin 3 ini contohnya adalah pada penyakit tipes atau autoimun. Tempe itu sangat baik untuk kesehatan usus. Saya seringkali kalau ada kesempatan bisa beli buah, maka apa yang saya makan ketika perut kosong adalah buah-buahan. Bukan makanan berat, bukan nasi dan lain sebagainya, tapi buah-buahan. Terutama buah-buahan yang memang sehat untuk lambung, untuk usus, seperti semangka. Semangka itu sangat bagus untuk cuci usus, membersihkan usus. Itu bagus sekali kalau dikonsumsi ketika perutnya kan belum terisi oleh makanan. Lalu selanjutnya boleh makanan berat, penutup dan lain sebagainya. Kita seringkali dibalik tuh, buah-buahan itu justru dianggap sebagai pencuci mulut. Ketika kita selesai makan, maka yang kita konsumsi selanjutnya adalah buah-buahan. Ini pola yang keliru gitu. Dia memiliki akses, dia memiliki pengetahuan dan lain sebagainya, tapi dalam konsumsi sumber makanan pemanfaatannya sangat rendah. Keberadaan parasit di dalam usus yang mengganggu penyerapan nutrisi makanan itu dipengaruhi oleh yang tadi ya, sanitasi, air bersih dan lain sebagainya. Kalau udah terjadi kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau saya dengan cara memanfaatkan makanan itu ya bisa mengobati ini juga. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi tempe. Tempenya tidak digoreng, tapi dikukus, direbus, kemudian dimakan. Tempe yang baik itu bisa dimakan tidak dengan diolah apapun, cukup kondisi yang kita beli di pasar atau di bapak sayur gitu ya, di tukang sayur. Nah, langsung aja kita makanin. Bakteri atau jamur atau apa yang ada di dalam tempe itu sangat baik sekali untuk kesehatan usus. Mengkonsumsi madu, terus kurma itu juga bagus untuk usus. Kualitas sanitasi juga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangan, sehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan. Kebutuhan fisiologis bersifat fa'ali, yaitu anatomi kebutuhan tubuh kita untuk mempertahankan hidup. Jadi kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang sangat mutlak yang harus dipenuhi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan fisiologis meliputi oksigen, cairan, nutrisi, makanan dan minuman, eliminasi, istirahat, tidur, terbebas dari rasa nyeri, stimulasi, regulasi, eksplorasi, dan manipulasi seksual, dan lain-lain. Ketika ada pertanyaan apa yang pertama kali dipikirkan atau dipertimbangkan ketika akan mengkonsumsi makanan, kalau kalian adalah mahasiswa, ngekos, dan sepenuhnya jatah uang itu dibatasi, maka yang penting adalah kenyang. Setelah kenyang, 2 enak. Jadi porsinya dulu harus banyak, yang kemudian rasanya enak. Barulah yang ketiga,
cara pengolahan atau tempat kita beli bersih atau tidak. Ini adalah survei yang saya lakukan dari tahun ke tahun kepada mahasiswa yang memang tinggal jauh dari orang tua. Berbeda halnya kalau tinggal dengan orang tua, makan ya tinggal makan, udah disiapin. Pembersihan mana mungkin sih orang tua memberikan makanan yang tidak sehat, ya kan? Nah, hal-hal seperti yang pertama tadi saya bilang itu sangat banyak sekali terjadi. Belum lagi ketika kalian misalnya sudah lulus, sudah bekerja, dan setiap berangkat kerja selalu terburu-buru, tidak pernah sempat sarapan. Yang penting makan lah, beli gorengan pagi-pagi kan. Beli gorengan, beli apapun itu, nggak peduli tempatnya di mana, yang penting perut terisi. Itulah kondisi-kondisi atau beberapa ilustrasi ketika pertanyaan ini muncul. Kalau saya berikan pilihan, mau pilih yang mana? Ada tempe, harganya 15.000. Tempe yang ini 15.000 ya. Ini paling 1.500, 2.000. Ini juga segitu. Nah, ini sekitar 20.000. Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Ini baru sekedar tempe nih. Kalian pasti berpikir untuk apa menghabiskan begitu banyak uang jika ada yang lebih murah. Pola pikir seperti itu sah-sah aja kalau kita memang tidak mengetahui bagaimana kualitas tempe yang dijual. Taraf kita membeli makanan masih pada taraf yang penting kenyang, banyak. Tidak pada kualitas. Makanya banyak sekali ikan-ikan atau daging dengan kualitas terbaik yang justru diekspor, bukan dijual di dalam negeri. Nggak ada yang mau beli. Kita jarang sekali mau berinvestasi untuk tubuh kita sendiri. Jangankan kita yang merupakan warga sipil biasa ya, warga negara biasa. Atlet-atlet itu mereka digaji segitu besar. Atlet bola misalnya yang ikut Liga Indonesia. Paling rendah gajinya kan per bulan sekitar 30-50 juta itu sebulan. Uang itu bukan untuk investasi, bukan untuk berfoya-foya membeli rumah, mobil, baju bagus, sepatu bagus, bukan. Uang yang diberikan atau gaji yang diberikan kepada olahragawan yang begitu besar, relatif besar ya, tujuannya tidak lain adalah supaya si atlet itu mampu membeli makanan yang sehat, yang baik dan benar. Makanya gajinya gede. Nah, kalau kalian misalnya disuruh pilih terus ternyata pilihnya yang biasa-biasa aja ya sah-sah aja, nggak masalah. Yang penting kebersihannya tahu dijaga dan sebagainya. Nah, ini sayuran-sayuran yang memang bermanfaat. Ada kangkung, bayam merah, bayam hijau, pakcoy, cesin, selada keriting, sayuran-sayuran yang berwarna hijau itu sangat bagus sekali, mengandung seratnya banyak. Yang berwarna merah mengandung zat penambah darah ya. Nah ini sebisa mungkin dikonsumsi satu hari satu jenis sayuran. Ada yang tahu ini? Mana ya tadi ya? Tepung mokaf tadi ya. Nah, tepung mokaf itu adalah tepung yang berasal dari singkong, dimodifikasi yang kemudian menjadi pengganti terigu. Namanya mokaf modify cassava flour. Modifikasi tepung singkong yang ternyata memberikan manfaat yang luar biasa, anti alergen itu, dan memang dikonsumsi oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini pada gambar ini 8 makanan untuk kecerdasan otak anak, sangat penting untuk dikonsumsi ya.
Ada pisang, alpukat, telur, kol merah, salmon, ya, bayam, tomat, blueberry, itu bagus banget untuk konsumsi otak. Dikonsumsi untuk kecerdasan otak. Memang kecerdasan tidak bisa muncul begitu saja dengan mengkonsumsi makanan, diperlukan belajar. Tetapi ketika kalian mengkonsumsi ini dan kemudian kalian belajar, maka kemampuan daya serap otak terhadap materi, daya nalar, daya analisis, dan lain sebagainya menjadi lebih kuat. Ini juga ada 10 makanan untuk kesehatan mental gitu ya. Banyak sekali. Daging merah, tanpa lemak tapi ya. Air mineral. Terus roti gandum. Ada rekomendasi menu sarapan Anda. Bagaimana kampanye-kampanye untuk kesehatan makanan, apa kesehatan tubuh dari makanan itu begitu menggema di mana-mana. Banyak di sosial media yang kayak gini. Terus ada bahan yang nggak boleh dicuci sebelum dimasak, makanan yang dilarang di berbagai negara, yang ada yang nggak boleh di blender dan lain sebagainya. Kalau pengen langsing apa yang harus dimakan, banyak metode-metode. Ini adalah satu uh, ilustrasi bagaimana masyarakat memanfaatkan pangan. Termasuk telur asin. Kita seringkali menganggap makanan ini ya. Makanan khas yang biasa terbuat dari telur bebek diawetkan dengan cara diasin. Nah, ini manfaatnya ternyata banyak. Yang pertama adalah meningkatkan massa otot, kekuatan otot, kesehatan tulang, metabolisme tubuh, mengatasi tekanan darah tinggi, anemia, perkembangan otak, banyak banget. Jangan melihat makanan itu dari nama, dari bentuk dan lain sebagainya ya. Terkadang tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita makan ya harus indah, harus bagus, harus terlihat enak gitu ya. Sebelum kemudian diputuskan oleh lidah apakah memang betul enak atau tidak. Tapi ya paling utama kita harus tahu bahwa tujuan kita mengkonsumsi makanan itu adalah untuk nutrisi dalam tubuh kita. Itu yang harus ditekankan pertama kali. Jangan sampai sarapan ala netizen. Paling banyak makan roti sarapan. Setelah roti, telur. Ada yang roti telur, kemudian nasi. Ada juga ayam. Makanannya kayak gini. Ya, kombinasinya jangan sampai roti lauknya telur. Apa? Makannya nasi lauknya roti. Jangan sampai kayak gitu. Nah ini juga menggiurkan kan resep gorengan pas bulan puasa. Contoh masyarakat Indonesia yang tidak begitu paham dengan pemanfaatan pangan. Di saat kita butuh glukosa, meningkatkan energi kembali, memulihkan energi, mengembalikan sel-sel mati. Kita malah asik dengan makan gorengan. Padahal ketika selesai puasa dianjurkan minum air mineral, kemudian kurma, karena dia mengandung karbohidrat kompleks. Makan kurma 3 aja udah cukup, tanpa makan nasi lagi, itu udah cukup. Termasuk teknik memasak tanpa mengurangi gizi dan dengan cara memanggang. Memanggangnya juga tidak dengan api yang besar ya, kecil, tidak sampai kosong. Dikukus, ditumis dengan minyak yang sehat seperti olive oil, virgin oil, coconut oil, VCO. Digoreng dengan durasi yang tertentu, dengan suhu tertentu, direbus. Nah, kira-kira menurut kalian lebih prefer yang mana deh? Dan saya menantang teman-teman semua untuk 1 minggu ke depan makan makanan yang tidak digoreng. Semuanya dikukus atau direbus. Tanpa ada minyak ya, jangan makan gorengan, jangan yang digoreng-goreng.
Kalau ayam ya di sop, itu kan direbus. Terus dipepes, kayak gitu. Itu lebih sehat ya. Dan tidak memakan minuman-minuman yang mengandung gula banyak seperti minuman kemasan. Minumnya air mineral aja. Ini adalah survei pola makan mahasiswa nih, yang serumah dengan orang tua dan yang ngekos. Macam-macam pola. Tapi bisa dibayangkan ketika orang yang tinggal serumah dengan orang tua tetapi memiliki kebiasaan pola makannya sama dengan mahasiswa yang ngekos. Jangan sampai kayak gitu. Nah, ini beberapa jenis makanan yang memiliki nutrisi-nutrisi yang baik ya, mengandung fitonutrisi berdasarkan warna. Ini adalah beet, bukan buah, tetapi ubi. Meskipun ditulisnya di mana-mana adalah buah, ada itu ubi. Ini bagus untuk kesehatan jantung, menjaga fungsi otak, menurunkan resiko kanker dan lain sebagainya. Berwarna jingga dan kuning, ini bagus untuk mata, vitamin C-nya banyak, asam folat, beta karoten ya. Terus berfungsi untuk mempertahankan fungsi jantung, penglihatan, dan sistem imun. Nah ini lambung ini, untuk lambung. Alpukat itu untuk lambung. Jadi kalau ada teman-teman, baik itu kalian sendiri maupun saudaranya ya, yang memiliki penyakit lambung, mau itu kronis maupun tidak, disarankan untuk mengkonsumsi alpukat. Terus jadi alpukatnya dikonsumsi tidak dengan campuran apapun, langsung dimakan alpukat matang. Insya Allah dengan izin Allah sakit lambungnya akan sembuh. Ini fitonutrisi dari buah-buahan yang berwarna biru, ungu, dan hitam. Biasanya kayak gini anti kanker ya. Pisang juga tuh. Kalau kalian tahu ilmu pisang ya, cara mengkonsumsi pisang, itu pisang-pisang yang berwarnanya warnanya kan macam-macam, ada yang mulus seperti sunflower dan lain sebagainya, kuning kayak gitu ya, rata. Ada yang udah ada bintik-bintik, itu juga memiliki fungsi tertentu karena mengeluarkan zat-zat tertentu juga. Ini beras. Kalian konsumsi yang mana? Dan kanan ya, kemungkinan ya, beras biasa itu ya. Nah, beras hitam itu adalah beras anti apa ya? Detok, beras detok. Itu yang jadi kobuser makan beras hitam. Bukan ketan itu beras. Ada beras merah, ada beras campuran kayak gitu. Dan beras coklat. Beras coklat itu yang sekali giling. Dari padinya itu dia sekali giling. Kalau yang putih itu kali-kali digiling. Di kampung itu kalau dia giling berasnya nggak bersih, harga berasnya justru jadi murah. Tapi di beberapa kalangan perkotaan, ketika beras itu digiling cuma sekali, kasih ada coklat-coklatnya itu menjadi beras dengan harga yang relatif mahal ini. Itu mungkin ya sekilas tentang pemanfaatan pangan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan nanti tinggal di WhatsApp aja ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.